Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita di kesempatan hari ini, di hari yang ke-7 Ramadan tahun 1445 Hijriah. Kita masih diberikan Allah anugerah kesehatan dan keafiatan, dan yang paling penting insyaallah kita semua masih dalam keadaan iman dan Islam serta takwa kepada Allah, hingga kita dengan penuh keikhlasan, dengan niat beribadah, mengabdikan diri kepada Allah, kita dapat melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa di bulan Ramadan, tepatnya hari ini di hari yang ke-7. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita akan diijabah oleh Allah, puasa kita akan diterima oleh Allah sebagai salah satu bentuk amal ibadah, nanti pada akhirnya akan dibalas oleh Allah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Puasa Ramadan merupakan syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam, tentunya yang telah memenuhi kriteria, syarat dan telah memenuhi rukun puasa. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dijelaskan oleh Allah tentang siapa yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa, dan apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa itu sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah saum, ibadah puasa itu adalah orang-orang yang beriman. Dan kewajiban ibadah saum ini, ibadah puasa ini juga telah diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat terdahulu, dengan tujuan adalah menjadikan manusia menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Allah tidak akan pernah menurunkan perintah syariat tanpa ada maksud dan tujuan, atau yang seringkali disebut dengan hikmah syariat. Karena dengan adanya hikmah dalam beribadah, hikmah dalam bersyariat, kita akan menjadikan diri kita mendapatkan bumbu-bumbu dalam beribadah. Akan ada motivasi kita dalam beribadah. Oleh karena itu, karena tujuan dari pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah menjadikan diri kita bertakwa. Dan jelas di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah sudah menyatakan bahwa takwa merupakan barometer atau tolok ukur untuk menilai tingkat kemuliaan seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika Ramadan sudah kita jumpai, tentunya harapan kita jangan sampai Ramadan ini hanya kita isi dengan hal-hal yang sia-sia, yang pada akhirnya akan tidak memberikan hikmah dan manfaat bagi kita semua. Dan jangan sampai ibadah selama bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan dengan tidak pernah mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena pernah disinyalir oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atas. Jangan sampai ibadah saum, ibadah puasa yang kita laksanakan ini tidak memberikan hikmah, tidak memberikan manfaat
kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kalau ini sampai terjadi pada diri kita, saudara-saudaraku, maka sungguh ini merupakan satu bentuk kerugian yang teramat besar bagi kita. Oleh karena itu, mari kita isi Ramadan yang merupakan bulan yang sangat agung ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ibadah kepada Allah, ibadah-ibadah wajib kita. Salat jangan pernah kita tinggalkan, ditambah dengan salat-salat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada orang tua kita, saudara kita, tetangga, karib kerabat kita. Insya Allah itu semua akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai salah satu bentuk amal ibadah. Besar harapan kita tentunya Ramadan ini akan menjadi Ramadan yang pada akhirnya nanti menjadikan diri kita lebih berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan pernah kita lupa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sallimna wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimna wa barik lana fi Ramadan. Kita mohon keselamatan dan mohon keberkahan dari Allah agar bulan Ramadan ini mampu menjadikan diri kita abdan syakura, jadi hamba-hamba Allah yang taat akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dapat menjadikan Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Banyak hikmah tentunya yang dapat kita petik di dalam bulan suci Ramadan ini, saudara-saudaraku. Yang paling utama tentunya Ramadan ini adalah bulan di mana kita dididik dengan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam bentuk pendidikan tarbiyah. Kita dilatih tidak makan, tidak minum. Itu salah satu bentuk pendidikan, tentunya dengan harapan ketika kita mampu merasakan bagaimana rasanya haus dan dahaga, bagaimana rasanya lapar, sehingga pada akhirnya nanti kita mampu untuk berbagi kepada saudara-saudara kita. Kita pun dididik untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, karena tidak ada yang tahu siapa yang berpuasa, siapa yang tidak. Yang tahu puasa atau tidak seseorang itu hanyalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ibadah puasa ini, saudaraku, adalah ibadah syariah, ibadah yang tersembunyi, yang tidak ada orang mengetahuinya kecuali hanya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi puasa mendidik kita untuk jujur, menanamkan nilai-nilai kejujuran merupakan hal yang sangat penting, karena pintar itu penting. Tetapi kalau tidak jujur, kepintaran yang kita miliki akan berdampak negatif. Pintar tetapi jujur, itulah yang kita harapkan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu sekali lagi, jangan kita abaikan, jangan kita lalaikan, jangan kita sia-siakan kesempatan yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Karena betapa banyak saudara-saudara kita yang berdoa untuk disampaikan umurnya di bulan suci Ramadan, tetapi karena Allah sudah berkehendak lain, Allah sudah terlebih dahulu memanggil mereka tidak dapat kembali bersama kita untuk beribadah selama bulan suci Ramadan. Tentunya mudah-mudahan di hari yang ke-7 Ramadan ini sekali lagi akan menjadi Ramadan yang penuh hikmah bagi kita. Mari kita kejar rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita terus melaksanakan ibadah dengan penuh keikhlasan dan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja renungan kita di kesempatan pagi hari ini, di kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ini akan dapat menjadi motivasi bagi kita semua, menggugah semangat bagi kita untuk lebih baik selagi ke depan, khususnya diri saya pribadi. Mudah-mudahan sekali lagi kita akan dimudahkan Allah dalam hal ibadah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja saudara-saudaraku, mudah-mudahan ada manfaat.
Mohon maaf atas segala kealfaan, kehilafan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.